声玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 201, penyelidikan. Klein menahan napas dengan punggungnya menempel ke dinding saat dia menghadapi kegelapan koridor. Apa yang dilakukan Kapten? Apa yang salah dengannya? Apakah dia minum darah? Apakah ini pertanda dia kehilangan kendali? Pikiran Klein kacau, tidak mampu berpikir efektif. Hampir 20 detik kemudian, Klein mengatupkan giginya. Dengan bantuan kendali yang dimilikinya atas tubuhnya sebagai seorang badut, dia diam-diam menuruni tangga. Kemudian dengan sengaja mengambil langkah yang lebih berat dan berjalan kembali ke pintu kamar tidur Madam Sharon. Klein melihat Kapten membungkus artefak tertutup 30271 dengan kain hitam. Ekspresinya serius, wajahnya bersih. Seolah-olah apa yang dilihat Klein barusan hanyalah ilusi. Sambil melirik ke samping, Klein tidak melihat sesuatu yang aneh pada tubuh Kenley. Tubuhnya sama seperti sebelumnya. Dia menarik napas dan bertanya, "Kapten, bagaimana aku bisa memastikan apakah para pelayan itu masih tidur? Aku tidak bisa membuat penilaian yang akurat hanya berdasarkan penglihatan roh saja. Mereka akan memiliki berbagai reaksi emosional karena mimpi mereka yang akan tercermin dalam warna aura mereka." Dun Smith mengutak-atik cermin medium roh dan terdiam beberapa detik. Ia berkata dengan suara serak, "Maaf. Aku lupa soal itu. Aku telah membuat terlalu banyak kesalahan malam ini. Tidak perlu kau periksa, aku akan memastikannya." Dia mengangkat tangannya dan menekan glabelanya, lalu memejamkan mata, membiarkan riak-riak tak berbentuk menyebar ke arah lantai pertama. Sangat jelas bagi mimpi buruk apakah seseorang sedang tidur atau tidak. Klein membeku saat melihat ini. Dia menunduk dan menggigit bagian dalam bibirnya. "Kapten, apakah Anda benar-benar menarik perhatian saya sekarang? Apa yang sedang kamu lakukan? Tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan?" Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke jendela, hanya melihat bulan merah tua tergantung tinggi di langit, tampaknya tidak berubah selama ribuan tahun. Setelah menenangkan diri, Klein memanfaatkan kedok mengambil kartu tarot, revolver, topi setengah tinggi, dan barang-barang lainnya untuk memeriksa mayat Kenley dan Madam Sharon dari dekat. Mereka tetap terlihat sama seperti saat mereka meninggal, tetapi kulit mereka berubah pucat dengan cepat. Mereka juga memiliki bercak-bercak biru dan hitam. Agak aneh, mereka sepertinya kehilangan sesuatu. Bukan sesuatu yang spesifik, tapi lebih seperti perasaan. Klein bergumam pada dirinya sendiri. Ia merasa rambutnya berdiri tegak karena angin dingin yang bertiup melalui jendela yang pecah. Pada saat itu, Dun membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Mereka semua masih tertidur, tetapi beberapa dari mereka hampir bangun." "Bagus, bagus." Klein menatap Kapten, tidak tahu apa yang dia katakan. Dun mengamati sekeliling dan berkata, "Bersihkan tempat kejadian, lalu panggil seseorang dari kantor polisi terdekat untuk datang. Oh, dan pergilah kembali ke Zoutland Street dan panggil Frye untuk datang membantu." Klein menatap Kapten dengan tajam lalu mengangguk sambil menggertakkan giginya. "Oke." Dengan bantuan Dun, Klein segera membersihkan tempat kejadian dan meninggalkan rumah Madam Sharon melalui pintu depan. Berjalan melewati taman dan keluar, Klein tak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Yang ia lihat hanyalah kamar bayi yang sunyi dalam kegelapan. Tidak ada cahaya sama sekali. Ia berbalik, hatinya terasa berat.
Ia segera menemukan kantor polisi terdekat berdasarkan ingatannya, ini adalah pengetahuan umum bagi Nighthawks. Ketuk, ketuk, ketuk. Klein mengetuk pintu baja. Beberapa saat kemudian, petugas yang bertugas melewati halaman dengan membawa lentera di tangannya. Ia membuka pintu dan mengamati Klein dengan curiga. Ada apa? Klein tidak bisa memaksakan ekspresi. Dengan wajah muram, ia mengeluarkan dokumennya dan menunjukkannya kepada polisi. Ada kasus pembunuhan serius di Jalan Osna 15. Segera panggil petugas lain untuk datang ke sana dan membantu. Polisi itu mengangkat lentera dan meneliti dokumen-dokumen sebelum menempelkan kakinya dan memberi hormat. Ya, Tuan, setelah menyelesaikan ini, Klein kembali ke Zotland Street dengan kereta sewaan. Dalam perjalanan pulang, dia duduk di gerbong yang gelap. Pikirannya kacau dan tidak fokus. Kenley sudah meninggal. Saya ingat dia baru saja bertunangan. Orang tuanya masih hidup. Apa yang dilakukan kapten tadi? Apakah dia menginginkan darah segar? Atau apakah dia punya motif lain? Ingatannya masih buruk seperti sebelumnya, tanpa ada peningkatan yang jelas. Ini berarti dia tidak memiliki tanda-tanda peringatan akan kehilangan kendali. Namun, dia sudah tahu tentang metode akting itu sejak lama. Apakah fakta bahwa ingatannya belum membaik berarti ada masalah? Tidak, pasti karena kapten masih mencari cara yang tepat untuk bertindak sebagai mimpi buruk. Ya, alasan terpenting mengapa Kenley meninggal adalah karena artefak tertutup 30271. Kaptenlah yang memberikannya padanya. Apa yang sedang saya pikirkan? Itu adalah keputusan yang logis saat itu. Kapten juga yang menyarankan penggunaan artefak tertutup 30271. Tenang, tenang, saya tidak bisa menebak-nebak. Tapi saya juga tidak bisa menunggu, atau situasinya bisa memburuk. Nanti aku akan mengirim surat ke Nyonya Dali dan melihat apakah dia tahu apa arti situasi ini. Bahkan jika dia tidak tahu jawaban pastinya, dia pasti akan mengerti tanda-tanda bahaya dan memberitahu katedral suci. Dengan begitu, kita bisa mengatasi masalahnya sejak awal dan mengembalikan kapten ke keadaan normal. Tidak, kapten mungkin tidak punya masalah. Aku mungkin salah paham. Aku akan lihat apa yang dikatakan Nyonya Dali. Klein sudah membuat keputusan saat kereta kuda itu tiba di Jalan Zotland 36. Ia tidak lagi merasa gugup dan tidak berdaya seperti sebelumnya. Dia menaiki tangga menuju pintu masuk perusahaan keamanan Blackton dengan langkah berat dan membuka pintu dengan kunci yang diambilnya. Suasana yang familiar itu membuatnya jauh lebih tenang. Itu mengingatkannya pada perasaannya saat meminta bantuan kapten setiap kali terjadi sesuatu yang salah. Sambil menarik napas dalam-dalam, Klein pergi ke ruang rekreasi dan mendapati Frye sedang membaca sendirian di bawah lampu gas. Frye menoleh ke arah Klein, wajahnya yang dingin menampakkan ekspresi khawatir dan prihatin. Ada sesuatu yang terjadi? Di mana Kapten dan Kenley? Klein menjawab dengan suara serak, Kenley sudah meninggal, dia meninggal di tangan Nyonya Sharon. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kapten sedang menjaga tempat kejadian. Dia butuh bantuanmu di sana. Sebelum mereka pergi, Kapten telah memberitahu Frye tentang situasi umum. Ia memberitahu Frye bahwa jika mereka tidak kembali dalam waktu 2 jam, ia harus mengirim telegraf ke Katedral Suci. Demikian pula, karena mereka harus mengajukan artefak tertutup 30271 dan memasuki gerbang Canis pada malam hari, Royal yang menjaga gerbang Canis juga diberitahu tentang misi tersebut. Menurut pedoman internal Nighthawks, seorang kapten dapat mengizinkan pembukaan gerbang Canis pada malam hari. Jika kapten hadir, maka hanya kapten yang dapat masuk.
Frye terdiam sejenak, lalu mendesah. Ia menggambar bulan merah di dadanya. Dia mengenakan mantel dan topinya lalu keluar dari pintu. Saat berjalan melewati Klein, dia tiba-tiba berkata dengan lembut, "Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Membuat kesalahan adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Kita harus selalu percaya pada pasangan kita." Ya, Klein menutup matanya, pandangannya mulai kabur. Klein dan Frye pertama-tama menuju ke ruang bawah tanah untuk memberitahu Royal sebelum mengunci pintu perusahaan keamanan Blackton dan bergegas ke rumah Nyonya Sharon. Hari sudah hampir fajar ketika mereka mendapatkan kembali mayat Kenley dan tubuh Madam Sharon yang setengah terpenggal. Dun berdiri di depan kamar mayat, diam-diam melihat ke dalam. Butuh beberapa saat sebelum dia menoleh ke Klein dan berkata, "Pulanglah dulu. Kamu baru saja mengalami pertempuran yang hebat, kamu pasti kelelahan." "Baiklah." Klein tidak menolak saran itu. Dia mengerutkan bibirnya dan melirik kapten sebelum meninggalkan perusahaan keamanan Blackton dengan tenang. Dia naik kereta kuda kembali ke Daffodil Street. Seperti yang dilakukannya sebelumnya, dia dengan mudah memasuki kamar tidurnya dan mengunci pintu. Klein mengeluarkan belati ritual perak, menyegel ruangan dengan dinding spiritualitas. Ia kemudian duduk di mejanya dan menulis dengan tergesa-gesa, "Nyonya Dali yang terhormat, saya baru-baru ini menyadari ada yang aneh dengan Kapten. Selama menjalankan misi, dia diam-diam." Klein berhenti saat mencapai titik ini. Pikirannya kosong. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkan atau menjelaskan kejadian itu. Apa? Dia melempar pena dan meremas kertas di depannya menjadi bola. Sambil melihatnya, dia memukul meja dengan keras, sehingga menimbulkan bunyi dentuman yang menggema di seluruh ruangan. Klein memejamkan mata dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia tidak bergerak, seolah-olah dia telah menjadi patung. 5 menit kemudian, dia mendesah. Dia meletakkan tangan kanannya dan membakar bola kertas itu dengan spiritualitasnya. Dia melihatnya berubah menjadi abu saat jatuh ke tempat sampah. Setelah mengatur pikirannya, Klein mengeluarkan selembar kertas baru dan menulis, "Nyonya Dali yang terhormat, kami baru saja menyelesaikan misi dan sayangnya kehilangan seorang rekan. Berikut rinciannya. Saat itu, aku merasa bahwa dengan standarku saat ini, penglihatan rohku tidak mampu memastikan secara akurat apakah para pelayan sedang tidur atau tidak. Dan sangat merepotkan untuk melakukan ramalan untuk setiap orang dari mereka. Jadi, aku kembali dengan maksud untuk meminta nasihat Kapten." Pada saat itu, melalui pantulan cermin, aku melihat Kapten berlutut di samping mayat Kenley, dengan darah merah menutupi mulutnya. Saya tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi, saya juga tidak tahu keadaan Kapten. Saya harap Anda bisa memberi saya jawaban. Setelah menulis ini, Klein membaca surat itu lagi dengan berat hati sebelum melipatnya menjadi 2. Ia kemudian menyiapkan sebuah ritual dan mengaktifkan spirit vision-nya untuk memanggil utusan Dali. Ia memanggil wajah aneh yang hanya berupa mulut tanpa mata atau hidung. Dia melihat lidah merah yang dihiasi gigi-gigi tajam yang tidak beraturan dan 5 jari pucat di ujung lidah. Klein diam-diam menyerahkan surat itu. Ketika semuanya kembali normal, dia duduk dan meneruskan menulis. Kali ini dia berencana untuk bertanya kepada Tuan Azik. Pada misi baru-baru ini, sesuatu yang aneh terjadi pada atasanku. Dia menyuruhku pergi dan berlutut di samping mayat seorang rekan setim. Mulutnya berlumuran darah merah. Apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini dalam ingatan Anda sebelumnya? Bagaimana saya dapat membantu atasan saya? Penguasa misteri bab 202 mengonfirmasi situasi. Setelah melipat surat itu, Klein mengeluarkan peluit tembaga, menempelkannya ke bibirnya,
dan meniupnya dengan keras. Dalam keheningan, tulang-tulang putih samar beterbangan dari meja seperti air mancur dan akhirnya membentuk monster besar. Tingginya hampir 4 meter, masih diselimuti cahaya redup. Kepalanya masih menyembul dari langit-langit, tampak tidak berbeda dari sebelumnya. Klein menjentikkan pergelangan tangannya dan melempar surat itu. Monster tulang putih itu menangkap surat itu dan mencengkeramnya erat-erat. Klein meniup peluit tembaga lagi dan melihat utusan itu hancur berkeping-keping menjadi tulang-tulang putih dan jatuh seperti hujan sebelum menghilang melalui permukaan meja. Klein merasa jauh lebih tenang setelah menyelesaikan semuanya, tetapi dia tidak berhenti berusaha. Dia menggeser kursi ke belakang dan berdiri. Dia kemudian berjalan 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan memasuki dunia di atas kabut abu-abu. Istana yang megah dan meja berbintik-bintik kuno tampak di depan matanya, seolah-olah akan tetap sama selama puluhan ribu tahun. Klein duduk di kursi kehormatan si bodoh. Kemudian, ia mengeluarkan bandul roh dari lengan kirinya dan menyulap kulit kambing berwarna kuning kecoklatan dan pulpen di depannya. Dia ingin mengetahui keadaan kapten malam itu. Setelah berpikir sejenak, Klein menulis pernyataan ramalan yang pertama. Kelainan Dunsmith akan membawaku ke dalam bahaya. Dalam mistisisme, ramalan yang melibatkan bahaya bagi peramal adalah yang paling sulit disimpulkan. Itu adalah kemampuan naluriah spiritualitas. Dengan kata lain, selama tidak ada gangguan yang sangat kuat, Klein akan bisa mendapatkan hasil akurat dari ramalan tentang situasinya sendiri. Ini juga menjadi alasan mengapa dia akan meramal jika ada bahaya dalam misi tersebut meskipun dia tahu bahwa Madame Sharon memiliki kemampuan untuk mengganggu ramalan. Dia juga tahu bahwa Madame Sharon tidak cukup kuat untuk memengaruhi ramalan semacam ini. Untuk mengetahui situasi Kapten Dunsmith, ia memutuskan untuk menghilangkan semua gangguan dan melakukan ramalan di atas kabut kelabu. Ia memegang bandul dengan tangan kirinya sambil membacakan ramalan sebanyak 7 kali. Ia memejamkan mata dan memasuki kondisi merenung. Setelah beberapa detik, dia membuka matanya dan matanya kembali ke warna normal. Ia menatap liontin topas itu, dan ia merasa sedih karena bandul itu berputar searah jarum jam. Rotasinya tidak kecil, dan kecepatannya juga tidak lambat. Itu berarti hasilnya positif. Itu berarti kelainan Dunsmith akan menjerumuskannya ke bahaya. Dan tingkat bahayanya signifikan. Setelah dia menutup matanya, Klein menghapus isi sebelumnya dan menuliskan pernyataan ramalan baru. Alasan ketidaknormalan Dunsmith. Ia menyingkirkan liontin topas itu dan bersandar ke kursi. Ia membacakan ramalan itu sambil memasuki mimpi dengan bantuan cogitation. Di dunia ilusi yang kabur itu, dia tidak dapat melihat atau menemukan apapun. Tidak ada apapun kecuali kabut abu-abu. Itu berarti tidak ada informasi yang cukup, jadi ramalan itu gagal. Klein menatap kulit kambing di atas meja perunggu panjang itu sambil bergumam dengan getir dan tak berdaya. Tiba-tiba, ia merasakan kelelahan yang amat sangat. Ia menyadari bahwa kelelahan itu adalah hasil dari pertempuran yang sengit, ritual yang terus-menerus, dan berbagai ramalan. Klein membungkus dirinya dengan spiritualitas dan merangsang penurunan cepat dari atas kabut kelabu dan kembali ke kenyataan. Dia mengalami beberapa mimpi buruk malam itu. Akhir dari setiap mimpinya adalah Kenley memuntahkan organ-organnya atau Dunsmith dengan darah merah di sekitar mulutnya. Keesokan paginya, Klein bertugas di gerbang Canis sehingga dia tiba lebih awal di perusahaan keamanan Blackton. Pada saat itu, Rosanne, Mrs. Oriana, dan pegawai lainnya belum datang bekerja.
Klein berjalan melewati sekat dan melihat pintu terbuka lebar dan Dun Smith yang sedang duduk di kantor kapten. Dun telah melepas mantelnya dan kini ia hanya mengenakan kemeja putih dan rompi hitam. Ia duduk di kursinya sambil memegang secangkir kopi di tangannya. Ia menatap kosong ke dinding di depannya. Rambutnya tampak kering, mata abu-abunya tampak kusam, dan wajahnya pun menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang jelas. Bahkan bagi sang kapten, yang telah mengalami banyak kejadian serupa, tetap saja tak tertahankan kehilangan dua rekan setimnya dalam waktu sesingkat itu. Jantung Klein berdegup kencang saat pemandangan cermin seluruh tubuh yang pecah memantulkan Dun yang berlutut di depan mayat Kenley dengan wajah berlumuran darah merah muncul sekali lagi. Klein menggertakkan giginya dan mengalihkan pandangan. Setelah hampir 20 detik, dia menenangkan diri dan mengulurkan tangannya untuk mengetuk pintu kapten. Ketuk, ketuk, ketuk. Dun meletakkan cangkir kopinya saat mata abu-abunya kembali tajam. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya telah melaporkan masalah ini ke Katedral Suci, dan mereka memberikan balasan awal. Gereja akan memberi kompensasi kepada keluarga Kenley sebesar 3.000 pound, dan Departemen Kepolisian akan memberikan 1.000 pound sebagai pembayaran duka. Totalnya 4.000 pound. Bagi kebanyakan warga kelas menengah, itu adalah kekayaan yang tidak dapat diperoleh seumur hidup. Gaji mingguan Kenley adalah 7 pound, menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 364 pound. Ditambah dengan bonus dan pendapatan tambahan, dia akan menghasilkan setidaknya 380 pound. 4.000 pound setara dengan 10 tahun pendapatannya. Kekayaan seperti itu dapat menghasilkan setidaknya 200 pound pendapatan setahun. Meskipun uang tidak dapat mengganti kehilangan Kenley, itu adalah satu-satunya hal yang efektif saat ini. Klein memiliki banyak pikiran yang terlintas di benaknya sebelum akhirnya dia menghela nafas. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Gereja Dewi Malam tidak dapat disalahkan dalam hal-hal semacam itu. Dun menarik kerah bajunya dan berkata dengan suara berat, "Pergi ke ruang bawah tanah dan ambil alih tugas royal." "Baiklah." Klein mengangguk sedikit. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Kemudian, dia mendengar kapten menambahkan seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri, "Kita akan mengirim Kenley pulang nanti." Kirim Kenley pulang. Ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, tunangannya, bagaimana reaksi mereka? Hati Klein menegang, dan entah mengapa dia senang karena dia tidak harus menghadapi kesedihan seperti itu. Ia tahu itu adalah mentalitas seorang pelarian, tetapi ia benar-benar takut melihat penderitaan di mata orang tua Kenley, atau bagaimana tunangannya akan tampak kehilangan jiwanya. Ia takut melihat ekspresi kebencian terpendam mereka dan takut mendengar isak tangis mereka. Klein mempercepat langkahnya dan bergegas ke Chinese Gate. Dia menyelesaikan pergantian shift dengan royal dalam diam. Dia duduk di ruang tugas dan sesekali mengeluarkan arloji saku peraknya dan memperhatikan waktu berlalu perlahan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Klein tiba-tiba mendengar suara ilusi yang saling tumpang tindih. Dia melihat 4 titik hitam muncul di punggung tangannya dan mengerti bahwa itu adalah keadilan, orang yang digantung, atau matahari yang berdoa kepadanya. Ia tidak punya cara untuk segera menjawabnya. Ia hanya bisa menunggu hingga pemberitahuan itu berakhir, menunggu doa-doa selanjutnya datang, dan menunggu keesokan paginya saat ia kembali ke rumah. Baru saja mengambil kunci untuk membuka pintu rumahnya, Klein melihat pembantunya, Bella, sedang mengepel meja makan sementara saudara perempuannya, Melissa, yang sedang berpakaian rapi. Dan saudara laki-lakinya, Benson, turun ke bawah. "Bukankah kamu baru saja pergi ke misa minggu lalu?"
Tanya Klein penasaran. Benson tersenyum dan berkata, kedengarannya seperti ingatan seseorang yang tidak tidur sepanjang malam. Hah, Klein tampak semakin bingung. Hari ini adalah hari pertama tiket The Return of the Count akan dijual, jelas Melissa. Klein menepuk dahinya dan melepas topinya. Saya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Saya benar-benar lupa tentang hal itu, terutama 3 hari terakhir ini. Dia menambahkan sambil mendesah. Melissa menatapnya dengan khawatir dan berkata, sarapanmu ada di dapur. Makanlah dan tidurlah. Benson dan aku berpikir bahwa karena kita akan pergi keluar, sebaiknya kita mampir ke Katedral Saint Helena untuk mengikuti misa. Baiklah. Klein melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal kepada saudara laki-laki dan perempuannya. Ia menyantap sarapan sederhana dan kembali ke kamar tidurnya. Setelah melakukan pekerjaan persiapan, ia melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan memasuki dunia di atas kabut abu-abu. Ia melihat bintang merah milik Justice dan The Hangman yang bersesuaian sedang membesar dan mengecil samar-samar. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memancarkan spiritualitasnya. Kemudian, bayangan-bayangan samar terbentuk di depan mata Klein. Doa Miss Justice terdengar di telinganya. Saya mohon agar Anda mendengarkan. Karena insiden Kilangos, ayahku menyewa Beyonder untuk melindungiku. Ada juga orang lain yang mengawasiku secara diam-diam. Tidak mudah bagiku untuk akhirnya menemukan kesempatan berdoa kepadamu. Aku ingin mengajukan cuti dari gathering minggu depan. Aku yakin ini akan segera berlalu. Klein tanpa sadar melirik gambar yang kabur itu. Gambar itu dipenuhi kabut dan tampak ada bak mandi besar dengan air beriak. Nona Justice terbungkus handuk mandi. Dia menarik kembali pandangannya dan mulai mendengarkan doa si pria yang digantung. Keterangannya berbeda dengan keterangan Justice, tetapi ia mengajukan permintaan yang sama. Ia juga perlu meminta cuti karena dampak kematian Kilangos. Klein mengangguk sedikit dan menanggapi doa mereka masing-masing. Saya sadar. Kemudian, ia mengirim pesan ke bintang merah The Sun. Pertemuan mendatang akan dibatalkan sementara. Kota Perak. Derek tengah memperhatikan di lapangan latihan. Langit di atas kepalanya masih gelap, sesekali kilatan petir menyambar langit. Tiba-tiba, pandangannya kabur sebelum ia melihat kabut tebal dan istana kuno yang tampak seperti rumah raksasa. Ia juga melihat Tuan Bodoh yang duduk di kedalaman kabut abu-abu. Pertemuan mendatang akan dibatalkan sementara. Suaranya bergema, tetapi pemandangan di hadapan Derek telah kembali normal. Dia tidak terkejut dengan kejadian ajaib seperti itu karena Tuan Bodoh menghubunginya dengan cara ini untuk mengingatkannya sebelum setiap pertemuan. Derek tanpa sadar menatap wanita di depannya, seorang anggota Dewan Kota Silver yang beranggotakan 6 orang, Shepard Loitia. Pakar yang menakutkan ini terus berganti-ganti antara tersenyum dan bersikap acuh tak acuh. Dia memberitahu setiap pemuda di lapangan latihan bahwa mereka akan segera bergabung dengan pasukan patroli dan menyingkirkan monster-monster gelap di sekitar. Itu bukan latihan lagi. Penatua Loetia tidak menyadari sesuatu yang aneh. Dia tampak semakin aneh. Apakah karena ada roh jahat Beyonder urutan tinggi di antara jiwa-jiwa yang dia ganggu? Pikir Derek. Klein kembali ke kamar tidurnya, melemparkan dirinya ke tempat tidur, dan segera tertidur. Ia bermimpi tentang apa yang telah terjadi beberapa hari terakhir ini. Tiba-tiba dia merasa seperti diguncang oleh seseorang dan dia pun terbangun. Klein membuka matanya dan melihat tangan tulang putih raksasa. Tangan itu berhenti dan melempar surat itu ke tempat tidur. Lalu, surat itu menghilang begitu saja. Jawaban Tuan Azik.
Klein mengambil surat itu penuh harapan. Penguasa misteri bab 203, Mutan. Klein membuka surat itu, merasa penuh harap sekaligus gugup sebelum ia mulai membaca balasan Azik. Aku memikirkan beberapa kemungkinan mengenai skenario yang kau gambarkan, dan aku teringat beberapa hal tentang vampir dan mutan. Vampir alamiah sudah berada di ambang kepunahan sebelum naga dan raksasa menghilang dari panggung sejarah dunia. Kemudian, mereka mungkin sesekali ditemukan. Vampir yang biasa kita bicarakan, serta yang disebutkan dalam cerita rakyat, lebih mirip dengan Beyonders. Saya ingat nama ramuan di jalur tertentu disebut vampir. Jika atasanmu sekarang dalam kondisi setengah gila, maka kemungkinan besar dia salah mengonsumsi ramuan tersebut. Hasil pencampuran dua ramuan dari jalur yang berbeda membuat kondisi setengah gila menjadi kepastian. Ya, samar-samar aku ingat jalur Evernight, yang juga merupakan jalur sleepless seperti yang kau tahu, dapat dipertukarkan di high sequences dengan jalur kematian dan jalur Giants. Tapi itu tidak termasuk jalur vampir. Tentu saja, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa atasanmu mungkin menerimanya dengan sukarela. Lagi pula, vampir memiliki umur panjang, konstitusi yang luar biasa, dan penampilan yang sangat menarik. Jika dibandingkan dengan manfaat-manfaat ini, menerima keadaan setengah gila adalah hal yang wajar. Klein membeku saat membaca surat itu. Ia tidak menyangka Tuan Azik akan memberinya informasi sebanyak ini. Jalur kematian juga dikenal sebagai jalur pengumpul mayat. Jalur ini dapat dipertukarkan di urutan tinggi dengan jalur tanpa tidur. Saya tahu tentang ini dari buku harian Kaisar Roselle. Namun, jika dipikir-pikir, jalur ini juga dapat dipertukarkan dengan jalur raksasa setelah urutan 4. Jalur raksasa adalah jalur yang dimiliki kota Perak, yang juga merupakan jalur dewa pertempuran saat ini. Saya selalu menduga bahwa Raja Raksasa Aurmir adalah dewa pertempuran kuno. Ya, buku harian Kaisar Roselle menggambarkan gereja Dewi Malam dan gereja Dewa Pertempuran sebagai musuh bebuyutan. Mungkinkah ini karena jalur yang mereka miliki dapat dipertukarkan pada urutan yang lebih tinggi? Jika saya mengikuti alur pemikiran ini, saya dapat menemukan penjelasan mengapa 3 gereja kuno. Gereja Dewa Badai, gereja Matahari Abadi yang berkobar, dan gereja Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan saling bertentangan. Itu karena jalur Sailor, Bard, dan Reader dapat dipertukarkan di high sequences. Ya, pada akhir epoch sebelumnya, Pale Era, kemungkinan besar jatuhnya kematian disebabkan oleh Dewi Malam dan Dewa Pertempuran. Kapten biasanya baik-baik saja, kecuali ingatannya yang buruk. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda setengah gila. Aku bisa mengesampingkan kemungkinan dia mengonsumsi ramuan vampir. Tuan Azik baru saja mengingat banyak hal. Mungkinkah kelaparan yang menyeramkan benar-benar telah merangsang ingatannya? Klein mengangguk dan melanjutkan membaca surat itu. Mutant bukanlah nama spesies tertentu. Lebih seperti deskripsi untuk banyak makhluk serupa. Dalam keadaan normal, mereka tidak berbeda dari manusia biasa, tetapi ada hasrat bawaan, terpendam, dan terdistorsi di hati mereka. Hasrat ini meledak saat mereka bersentuhan dengan pemandangan atau objek tertentu. Mereka menjadi monster, menyerah pada hasrat mereka akan darah dan pembantaian. Setelah semuanya tenang, mereka akan kembali normal lagi. Mereka menjadi sedikit lebih kejam dan tidak berperasaan setelah setiap kali hasrat mereka meledak. Ini akan terus berlanjut sampai jiwa mereka benar-benar terdistorsi. Satu-satunya contoh yang dapat kuingat adalah manusia serigala. Mereka sebagian besar mirip dengan manusia,
dan mereka tidak dapat dibedakan menggunakan sebagian besar kemampuan Beyonder. Namun, selama bulan purnama, hasrat yang menyimpang di hati mereka meningkat, dan tubuh mereka juga berubah karenanya. Atasanmu mungkin seorang mutant potensial. Kematian rekan setimmu mungkin telah memicu sifat aslinya. Semua ini hanya tebakan pribadiku. Aku tidak bisa menjamin tidak ada kemungkinan lain karena ingatanku belum pulih. Mungkin teorimu tentang hal ini sebagai pertanda kehilangan kendali juga bisa menjelaskan hal ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, baik dia telah mengonsumsi ramuan vampir atau jika dia seorang mutan. Tentu saja, banyak orang berteori bahwa mutan pada awalnya adalah manusia biasa. Tetapi dikutuk atau dirusak oleh dewa atau iblis jahat dan, dengan demikian, berubah menjadi monster yang berbeda dalam keadaan tertentu. Juga, saya tidak yakin apakah Anda dapat merawatnya saat Anda menyadari tanda-tanda peringatan kehilangan kendali. Saya sarankan Anda melaporkan hal ini langsung ke atasan-atasan Anda dan berharap masih ada waktu. Klein menatap meja dengan serius setelah meletakkan surat itu. Ia tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Dia harus mengakui bahwa teori mutasi itu sangat mungkin terjadi, tetapi dia tidak dapat menghilangkan kemungkinan bahwa itu merupakan tanda peringatan baginya untuk kehilangan kendali. Yang bisa kulakukan hanyalah menunggu balasan Nyonya Dali. Aku mengirim surat itu 2 malam yang lalu, jadi dia seharusnya sudah menerima surat itu kemarin pagi. Jika dia segera membalas, aku seharusnya sudah melihat surat itu tadi malam atau pagi ini. Sekarang hampir tengah hari. Apakah utusan itu tidak berani mendekati gerbang Canis? Atau apakah Nyonya Dali tertahan oleh sesuatu? Klein menggelengkan kepalanya. Dia masih merasa lelah dan menggunakan cogitation untuk memaksa dirinya tidur. Di dunia yang berkabut, Klein tiba-tiba tersentak sadar. Ia tahu bahwa ia sedang bermimpi. Dia kemudian melihat Dun Smith dengan jaket anti angin hitamnya muncul di depannya. Menanggapi dengan cara yang sesuai dengan mimpi normal, Klein memberikan salam yang tertunda, "Selamat pagi, Kapten." Dun mengangguk sedikit dan berkata, "Leonard menemukan petunjuk saat menyelidiki kasus Lanevus. Dia butuh bantuanmu. Misteri prayer yang dikirim Katedral Suci tidak akan tiba sampai besok pagi karena ada kerusakan kereta." "Baiklah," jawab Klein dengan suara singkat. Dun berpikir sejenak sebelum menambahkan, "Tidak perlu bagimu untuk kembali ke Zotland Street. Langsung menuju ke Howes Street 62. Leonard akan menunggumu di sana. Ini berat bagimu." Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, mimpi Klein hancur. Klein secara naluriah membuka matanya. Howes Street. Bukankah itu daerah tempat tinggal klub ramalan, teman sekelas Kuel, dan anggota Ordo Aurora? Pasti ada banyak insiden akhir-akhir ini, satu demi satu, seolah-olah semuanya berujung pada sesuatu. Pikir Klein sambil bangkit perlahan. Dia membersihkan diri di kamar mandi sebelum berganti pakaian menjadi kemeja putih, rompi coklat, dan jaket anti angin hitam. Dia kemudian mengambil topinya dan turun ke ruang tamu. Saat itu belum pukul 11 dan Benson serta Melissa belum pulang. Klein memberitahu Bella bahwa dia akan keluar dan Bella tidak perlu menyiapkan makan siang untuknya. Dia kemudian naik kereta umum ke Howes Street dan menemui penyair tengah malam yang berambut acak-acakan, Leonard Mitchell, yang rambutnya memancarkan keindahan, menunggunya di gedung 62. Leonard masih mengenakan kemeja putih tipis meskipun cuaca September dingin. Ia memadukannya dengan celana panjang krem. Ia menatap Klein dengan mata hijaunya. "Ini mungkin gedung yang disewa Lanevus dengan nama palsu." "Bagaimana kau mengetahuinya?" tanya Klein penasaran.
Leonard menunjuk kepalanya. Karena kau menemukan petunjuk dari Hood Again dan menduga bahwa Lanevus kemungkinan besar berhubungan dengan anggota Ordo Aurora, pedagang kain Sirius Arapis, aku harus mengubah jalan pikiranku setelah penyelidikanku yang biasa tidak menemukan apapun. Aku mulai menyelidiki Ordo Aurora. Laporan sebelumnya memberitahu saya bahwa Sirius berinteraksi dengan banyak warga di Howe Street, jadi saya mencari mereka semua dan menemukan masalah dengan yang satu ini. Masalah apa? Tanya Klein. Leonard mengangkat alisnya. Masalah yang jelas. Tamu di sini sangat jarang muncul. Dia mengaku akan pergi ke benua selatan untuk berbisnis setelah kematian Hannes Vincent dan tidak pernah kembali. Catatannya sangat realistis dan polisi tidak menemukan apapun. Ini mungkin hanya kebetulan. Klein mengerutkan kening. Tentu saja, kebetulan. Namun, ketika saya menunjukkan foto Lanevus kepada warga sekitar sini, seorang lelaki tua merasa bahwa dia tampak mirip dengan warga di nomor 62, kecuali kacamatanya yang berbeda. Leonard mengeluarkan foto hitam putih dari sakunya. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Klein mengolok-olok dalam hati. Dia memasuki Howe Street 62 bersama Leonard, dan atas permintaan Leonard, dia mulai mencari tahu apakah ada kompartemen tersembunyi atau ruang rahasia. Hasilnya adalah ya, ruang rahasia atau kompartemen tersembunyi di gedung ini. Klein menuliskan pernyataan ramalan lainnya. Ia duduk di sofa dan memejamkan mata saat melafalkan pernyataan tersebut. 7 kali kemudian, ia masuk ke dalam mimpi. Penglihatannya kabur. Di dunia yang kabur itu, Klein melihat rak buku kayu. Ia melihat deretan demi deretan buku. Ia melihat salah satu buku telah diambil. Ia melihat permukaan kayu di samping buku terbuka, memperlihatkan kompartemen tersembunyi. Pemandangan itu segera menghilang saat Klein membuka matanya dan berkata pada Leonard di ruang kerja. Klein melilitkan bandul topas di pergelangan tangannya dan mengikuti Leonard ke ruang kerja. Ia melihat rak buku kayu yang pernah dilihatnya dalam mimpinya. Keluarkan buku itu, bagian yang ditutupinya punya kompartemen tersembunyi. Klein menunjuk buku yang paling dekat dengan sisi-sisinya. Jadi disinilah, aku tidak dapat menemukan apapun saat mencari di tempat itu. Dan aku tidak punya pilihan selain kembali ke Zoutland Street untuk meminta bantuan, gerutu Leonard sambil berjalan mendekat. Dia mengeluarkan buku yang ditunjukkan Klein. Setelah mencari di area itu, dia akhirnya menemukan mekanisme untuk membuka kompartemen tersembunyi itu. Sebuah surat tergeletak diam di dalam kompartemen tersembunyi. Surat, Lanevus menyembunyikan surat di sini. Klein merasa sangat aneh. Setelah ia meramal apakah ada sesuatu yang berbahaya di dalam surat itu dan mendapat jawaban negatif, Leonard mengambil surat itu dan membuka amplop yang tidak bertanda itu. Leonard mengeluarkan surat di dalamnya dan membuka lipatannya. Klein mencondongkan tubuhnya ke depan untuk melihat isinya. Yang ia lihat hanyalah beberapa paragraf pertama surat itu. Hahaha, selamat. Selamat ya, akhirnya nemu surat ini. Ini berarti kamu tidak terlalu bodoh, juga tidak terlalu lambat. Kamu memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam permainan hidup dan mati yang telah aku rancang. Pekerja anak yang meninggal sebelum waktunya. Pekerja pabrik yang jarang hidup lebih dari 10 tahun setelah memasuki pabrik karena kondisi kerja mereka. Pekerja perempuan yang mempertaruhkan penyakit parah demi gaji yang sedikit. Saya melihat kebencian yang tak terbatas di sekitar setiap pabrik, membuat lingkungan menjadi menindas dan suram. Ini adalah masa terburuk, tetapi juga masa terbaik. Pertandingan kita akan berlangsung di bawah suasana seperti itu. Orang bodoh, bersiaplah, aku akan memberimu petunjuk.
Penguasa Misteri Bab 204, Pengunjung. Klein dan Leonard mengalihkan pandangan dari surat itu dan saling bertukar pandang. Mereka bergumam, "Dia gila, kan?" Lanevus diam-diam gila, seorang gila yang benar-benar memiliki gangguan delusi dan kepribadian antisosial. Klein berpikir dan merasakan tarikan di hatinya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke surat itu. "Hadirin sekalian, petunjuknya adalah saya telah menempatkan bom di Tingen, bom yang akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Carilah dan habisi sebelum meledak. Jika kamu kalah dalam permainan, akan terjadi ledakan, dan seluruh kota Tingen akan hancur. Percayalah, aku tidak berbohong sama sekali tentang ini." Lanevus, yang senang memberikan kejutan yang menyenangkan kepada teman-temannya. "Bom." Klein menatap Leonard dan bergumam pada dirinya sendiri, bingung. Leonard mengangkat surat itu ke arah sinar matahari dan melihat sambil membalik-baliknya. Dia tidak menemukan petunjuk lain. Istilah bom mungkin hanya sebuah ungkapan. "Saya belum pernah mendengar bom yang bisa tumbuh lebih kuat." Klein mengerutkan alisnya dan berkata dengan serius, "Tidak, maksudku, dia mungkin menggunakan kata bom untuk merujuk pada sesuatu dalam mistisisme. Seperti ritual jahat yang terus-menerus mengumpulkan kekuatan." Leonard memiringkan kepalanya seolah sedang mendengarkan sesuatu ketika tiba-tiba ekspresi wajahnya menjadi serius. Dia mengangguk saat mata hijaunya menyipit. "Mungkin kau benar. Bukankah ada deskripsi di awal surat itu? Buruh anak yang meninggal sebelum waktunya. Pekerja pabrik yang jarang hidup lebih dari 10 tahun setelah memasuki pabrik karena kondisi kerja mereka. Pekerja perempuan yang mempertaruhkan penyakit parah demi gaji yang sedikit. Kebencian tak terbatas yang menyelimuti setiap pabrik. Mungkin sumber energi yang terus-menerus memperkuat bom Lanevus." "Ya, itu sangat mungkin." Klein tiba-tiba menjadi tegang dan berkata, "Kita harus segera melapor kepada kapten." Leonard tertawa dan berkata, "Tidak perlu gugup seperti itu. Kau harus tahu bahwa Lanevus adalah seorang penipu." Bagian di mana dia mengatakan bahwa dia tidak berbohong mungkin merupakan kebohongan itu sendiri. Tentu saja, terlepas dari itu, kita harus kembali ke Jalan Zotland untuk melapor kepada kapten. Sebaiknya kita meminta katedral suci untuk mengirim ahli mistisisme dan menemukan lokasi altar melalui akumulasi kebencian yang tidak normal. Seseorang tampaknya sangat paham dengan protokol. Tetapi mengapa pengaturan altar semacam itu memerlukan bantuan Hood Again? Peran apa yang dimainkan seorang psikiater dalam hal ini? Klein tidak keberatan dengan gagasan itu. Dia meninggalkan Howes Street 62 bersama Leonard dan bergegas kembali ke Zotland Street dengan kereta kuda sewaan. Tepat saat mereka memasuki pintu perusahaan keamanan Blackton, Klein melihat dua wajah yang dikenalnya, satu bertubuh seksi dan satu kurus kering. Mereka adalah istri dan saudara perempuan Maynard. Mereka masih mengenakan gaun hitam dan topi hitam. Kain kasa hitam kotak-kotak menutupi wajah mereka. Kedua wanita itu sedang mengobrol dengan Rosanne. Dan ketika mereka tiba-tiba melihat kembalinya Klein, mereka berbalik dan berjalan maju. "Anda benar-benar yang terbaik di industri ini." Nyonya Maynard mengangguk sedikit dan berkata dengan suara pelan, "Saya sangat senang dengan hasilnya dan juga terkesan dengan pendekatan kerja Anda. Inilah hadiah yang pantas Anda dapatkan." Wanita kurus itu memberikan kantong kertas coklat muda kepada Klein. Kantong itu berisi setumpuk uang tunai. Ada uang kertas 10 pound, uang kertas 5 pound, uang kertas 1 pound, dan juga 5 soli dan 1 soli. Totalnya 230 pound, kata wanita kurus itu singkat. Klein tidak berminat untuk memperhatikan uang itu.
ia memberikannya kepada Rosane dan berkata, "Berikan ini kepada Nyonya Oriana." Aku ragu kedua wanita terhormat itu akan membuat kesalahan dalam menghitung uang itu. Pada saat itu, sudut matanya menangkap Tingen City Honest Paper di tangan Nyonya Mainat. Di tempat yang paling menarik perhatian di halaman depan, ada dua berita. Janda Baron tua meninggal karena terlibat dalam pembunuhan anggota parlemen Mainat. Wali kota Dennis mengaku bersalah atas memburuknya keamanan publik di Tingen selama 3 bulan terakhir dan mengundurkan diri. Jadi itu alasan resmi untuk kasus Nyonya Sharon? Aku belum membaca koran hari ini. Klein mengangguk pada kedua wanita itu dan mengikuti Leonard melewati sekat menuju kantor kapten. Bagaimana? Apakah kalian menemukan petunjuk? Dun Smith menutup dokumennya, mengangkat kepalanya, dan menatap Klein dan Leonard dengan mata abu-abunya yang dalam. Kami menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan oleh Lanefus. Leonard tidak memberikan keterangan lebih lanjut dan hanya memberikan surat yang penuh kegilaan dan provokasi itu kepada kapten. Dun membuka surat itu dan membacanya sekilas. Ia mengusap pelipisnya sambil berkata, "Dia benar-benar gila. Dia hanya seorang urutan 8, urutan 7 paling banyak." Klein setuju dari lubuk hatinya. Lanefus adalah sosok berbahaya yang dapat merusak stabilitas tatanan sosial. Meskipun dia lemah, kita tidak bisa meremehkannya. Lalu, dia menceritakan kepada kapten tentang asumsinya dan Leonard. Dun menyentuh garis rambutnya yang mulai menipis sambil berkata, "Itu juga yang ada di pikiranku. Aku akan segera mengirim telegram ke Katedral Suci dan meminta mereka untuk mengirim ahli mistisisme untuk membantu. Siapa yang tahu seberapa berbahayanya bom Lanefus? Kita harus sangat berhati-hati. Ketika Katedral Suci membalasku, aku akan mengatur tindak lanjutnya." Klein dan Leonard bertukar pandang dan mengangguk bersamaan sambil berkata, "Baiklah." Memanfaatkan momen ketika kapten tengah mengirim telegram ke Katedral Suci, Klein kembali ke ruang resepsi untuk mengambil salinan surat kabar jujur kota Tingen dari Rosane. Dia berdiri di dekat partisi dan membaca kedua artikel itu dengan penuh konsentrasi. Janda Baron tua keluarga Coy, Nyonya Sharon, diduga terlibat dalam kematian mendadak anggota parlemen Mainat. Polisi menerima informasi dan mengambil tindakan pada malam hari. Mereka menemukan bahwa Nyonya Sharon dan komplotannya telah memukul para pelayannya untuk melakukan upacara pagan di kamar tidurnya. Mereka menolak untuk menyerah dan berusaha melawan penangkapan, yang mengakibatkan kematian seorang polisi yang heroik. Akhirnya, Nyonya Sharon dan komplotannya membayar harga atas perbuatan jahat mereka dengan nyawa mereka. Wali kota Dennis bertanggung jawab atas memburuknya keamanan publik di Tingen dan mengundurkan diri. Ia juga mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri lagi tahun depan. Selama beberapa bulan ke depan, wakil wali kota Ten Harry akan mengambil alih tanggung jawab wali kota. Seorang polisi yang heroik. Apakah itu gambaran Kenley? Klein mendesah dan tahu bahwa itulah cara terbaik untuk menangani situasi tersebut. Menurut aturan internal Night Hawks, untuk mencegah kekuatan jahat membalas dendam pada anggota keluarga mereka, nama mereka akan dirahasiakan bahkan jika mereka mengorbankan nyawa mereka. Dia melipat koran itu dengan tenang dan mengembalikannya ke meja resepsionis. Klein tiba-tiba melihat seorang tamu yang berjalan melewati pintu masuk. Dia adalah seorang wanita muda, paling tidak berusia 20-an. Dia mengenakan topi berumbai dan gaun longgar. Dia memiliki fitur wajah yang cantik, rambut pirang, mata hijau, dan juga temperamen yang tertekan namun pendiam. Dia sangat cantik. Hal yang paling menarik perhatian darinya adalah perutnya yang membuncit.
Dia tampak seperti sedang hamil lebih dari 7 bulan. Klein tertegun, dan dia merasa pernah melihat wanita muda hamil itu sebelumnya. Tiba-tiba, dia mendengar Leonard berkata dengan heran, "Nona Megose." Megose, ya, wanita muda yang ditipu oleh Lanefus. Dia sedang mengandung anak Lanefus, dan karena itu, mungkin ada yang salah dengan kesehatan mentalnya. Dia mengatakan anaknya bernyanyi di dalam perutnya dan juga bersiul. Klein tiba-tiba tercerahkan dan dia tidak terkejut bahwa Leonard mengenal Megose. Ketika mereka meluncurkan kembali penyelidikan terhadap orang-orang yang terkait dengan Lanefus, foto wanita itu telah dilihat oleh setiap Night Talk. Klein mengenalnya lebih awal. Bibinya Christina, yang tabungannya telah ditipu oleh Lanefus, telah membawanya ke klub ramalan untuk meminta bantuan. Bibinya bahkan bertanya apakah anak dalam perutnya dapat digunakan untuk ramalan. Kemudian, saat Megose mendengar suara Leonard, dia menatap mereka berdua dengan tatapan kosong dan menjawab dengan sopan, "Halo. Nona Megose, apa yang membawamu ke perusahaan keamanan Blackton? Apakah ada yang ingin kami bantu?" Klein melangkah maju dan bertanya. Dia sangat bingung dengan kedatangan Megose yang tiba-tiba. Dia merasa itu adalah suatu kebetulan yang sangat besar. "Kami baru saja menemukan surat Lanefus, dan Megose datang berkunjung." Megose menyentuh perutnya dan tersenyum tipis. "Entah bagaimana, tiba-tiba aku berpikir untuk datang ke Jalan Zotland dan tiba-tiba berpikir untuk datang melihatnya." Kesehatan mentalnya tampaknya memburuk. Klein teringat bahwa dia belum berhasil mengaktifkan Spirit Vision dan memeriksa situasi Megose sebelumnya. Oleh karena itu, dia mengangkat giginya dan hendak mengetuk geraham kirinya. Tepat pada saat itu, serangkaian pikiran melintas di kepalanya dengan intensitas yang semakin meningkat. "Jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat. Kamu akan mati. Kau akan mati jika melihatnya. Kau akan mati jika melihat." Klein berdiri terpaku di tempat seperti patung dengan dahinya dipenuhi keringat dingin. Rasanya seperti mengalami mimpi buruk yang sangat dalam dan berat, sehingga ia hampir tidak dapat bangun. Tiba-tiba, dia mengerti sesuatu. Dia gagal mengaktifkan Spirit Vision-nya terakhir kali karena spiritualitasnya telah menyadari bahaya yang tak terbayangkan. Hal itu memperlambatnya secara tidak sadar, jadi dia kehilangan kesempatan dan lupa tindak lanjutnya. Pada saat itu, Klein belum mencerna ramuan pelihat sepenuhnya, dan dia belum maju ke urutan 8, jadi peringatan spiritualitas sangat halus dan sulit untuk diperhatikan. Namun sekarang, pandangan ke depan spiritual clown begitu jelas dan nyata. Setelah hampir 20 detik, Klein akhirnya terbebas dari kelumpuhannya. Ia menoleh ke samping ke arah Leonard dan menyadari bahwa Midnight Put juga berkeringat dingin dan matanya dipenuhi kengerian. Tiba-tiba, Klein mengerti bom apa yang dimaksud Lanefus. Itu bayi di perut Megose. Itu bayi yang ditinggalkannya. Klein tiba-tiba mengaitkan deskripsi dalam surat itu dengan jawaban Hood Again, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu yang dia baca di buku harian Kaisar Roselle. "Aku memulai revolusi industri dengan tanganku sendiri dan secara pribadi mengantar masuknya era uap dan mesin. Tetapi ini hanya akan menjadi tempat berkembang biaknya turunnya dewa jahat ke dunia ini." Pupil mata Klein mengerut saat ia memikirkan kemungkinan yang secara naluriah ia tolak untuk mengakuinya. Tidak, itu tidak benar. Bayi dalam perut Megose tidak mungkin putra dewa jahat atau dewa jahat yang menunggu untuk turun ke dunia. Tidak, mengapa Hood Again melakukan hal konyol seperti itu? Meskipun kekuatan psikiaternya dapat membantu Lanefus mengelabui Megose dan menggunakannya sebagai wadah pemijahan dalam keadaan setengah sadarnya. Tidak,
kebencian terhadap pekerja anak yang meninggal sebelum waktunya, dan para pekerja pabrik serta pekerja perempuan yang hidup kurang dari 10 tahun tidak membantu putra dewa jahat untuk tumbuh dengan cepat. Tidak, kakakmu tidak boleh menatap Tuhan secara langsung. Penguasa misteri bab 205, pengaturan mendesak. Klein secara naluriah meraih sakunya. Ia memegang mantra matahari terbakar di satu tangan dan peluit tembaga milik Azik di tangan lainnya. Dia menyadari dengan jelas bahwa umpan balik Beyonder yang dingin dan lembut dari yang terakhir telah menghilang seolah-olah sedang ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Namun, yang pertama masih hangat dan menenangkan. Dengan memanfaatkan perasaan nyaman ini, Klein memasuki kondisi setengah berpikir. Ia menyingkirkan perasaan khawatirnya dan tidak membiarkan apapun terjadi secara kebetulan. Dia berbalik dan menatap Leonard Mitchell, lalu mencondongkan dagunya ke arah Megose. Dia lalu mengendalikan ekspresinya dengan kemampuan badutnya dan tersenyum pada Megose. "Kamu mau kopi, teh hitam, atau tidak sama sekali?" Megose mengelus perutnya seolah sedang mendengarkan sesuatu. "Secangkir air hangat. Tiba-tiba aku berpikir untuk mengobrol dengan kalian tentang Lanefus. Aku merasa kalian tahu banyak." "Siapa yang memberitahumu?" Leonard bukan lagi orang yang sembrono seperti biasanya. Senyumnya berubah agak kaku. Megose tiba-tiba terkikik. "Anak saya yang memberitahu saya. Dia tahu banyak. Dia sangat pintar." Klein menahan keinginan untuk mengumpat. Ia berbalik ke arah pemisah dan memberi isyarat kepada Leonard agar Megose tetap tenang. Leonard memaksakan senyum dan menunjuk ke arah sofa. "Itulah yang ingin saya bicarakan. Kami ingin mengobrol dengan Anda tentang Lanefus." Di belakang meja resepsionis, Rosanne tampak bingung. Ia tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak perlu melakukan apapun. Klein segera berjalan melewati sekat dan langsung mendorong pintu kantor Dunsmith, lalu menutup pintu dengan keras. Dia melihat Dun tampak terkejut sebelum berubah serius dan berkata dengan suara berat, "Kapten, sesuatu yang serius telah terjadi. Aku tahu apa yang dimaksud Lanefus dengan bom." Dun berdiri dan menunjuk keluar. "Megosa!" Dia jelas mendengar seruan kaget Leonard. Tetapi dia tidak dapat melihat ekspresi ketakutan dan keringat dingin di wajah rekan satu timnya. Klein mengangguk dan menjelaskan dengan cepat, "Aku mencoba mengaktifkan spirit visionku untuk mengamati Megose guna memastikan kondisi mentalnya, tetapi spiritualitasku menghentikanku untuk mencoba. Ia terus memperingatkanku untuk tidak melihat bahwa aku akan mati jika aku melakukannya. Hal ini membuatku teringat sebuah pepatah. Jangan menatap Tuhan secara langsung. Sekalipun janin dalam perut Megose bukanlah dewa jahat yang berusaha turun ke dunia ini, atau keturunan dewa jahat, ia jelas makhluk legendaris. Kapten, menghubungkan ini dengan altar hitam dalam ingatan Hood Again, dengan kemampuan psikiaternya, dengan dunia tragis seperti yang dijelaskan dalam surat Lanefus. Saya pikir tebakan saya cukup mendekati kebenaran. Lanefus memperoleh sihir ritual yang terkait dengan pencipta sejati dari seorang anggota Ordo Aurora. Dengan bantuan Hood Again, ia mengubah Megose menjadi wadah untuk menghasilkan kekuatan tertentu. Kemudian, kekuatan ini akan memanfaatkan kebencian, penindasan, dan kesuraman yang melingkupi pabrik untuk tumbuh dengan cepat hingga matang. Dengan kata lain, ritual itu sendiri membutuhkan kebencian, penindasan, dan kesuraman ini agar berhasil. Dun mempertimbangkan kata-kata Klein dengan serius selama hampir 20 detik sebelum mengangguk dengan ekspresi serius. "Saya akan segera meminta bantuan dari Katedral Suci. Semoga bayi di perut Megose masih bisa menunggu." "Tentu saja,
kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Beritahu Leonard untuk menenangkan Megose dan menemaninya. Beritahu Mrs. Oriana, Rosanne, dan yang lainnya. Suruh semua orang yang tidak ikut berperang untuk mengungsi. Aku akan menuju ke belakang gerbang Canis setelah mengirim telegram. Kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk, yaitu jika bayi Megose lahir sebelum bala bantuan dari Katedral Suci tiba. Sebagai Kapten Tingen Night Hawks, saya memiliki wewenang untuk menggunakan Abu Saint Selena dalam keadaan darurat. Abu Saint Selena, Abu Beyonder, urutan tinggi. Segel inti di dalam gerbang Canis. Kekhawatiran Klein sedikit mereda. Dia segera memikirkan hal-hal lain. Kapten, kita juga bisa meminta bala bantuan dari Mandated Punishers dan Machinery Heavy Mine. Mereka seharusnya punya benda suci yang sama. Klein tiba-tiba mendapat ilham saat bergumam pada dirinya sendiri. Kasus Lanevus awalnya berada di bawah lingkup Mandated Punishers. Neil tua dan aku ada di sana untuk membantu ketika salah satu anggota senior mereka kehilangan kendali. Saat dia berbicara lembut, suaranya meningkat ke puncaknya. Kapten, bisakah kau bertanya kepada Mandated Punishers apakah anggota yang kehilangan kendali itu melacak atau mengawasi Megose? Apakah Anda menduga bahwa dia kehilangan kendali karena dia dirusak oleh bayi di perut Megose? Mereka bertanggung jawab atas Megose saat penyelidikan berlangsung. Dun menjawab dengan serius. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pergilah ke Nyonya Oriana dan yang lainnya. Saya akan menggunakan waktu ini untuk mengirim telegram untuk meminta bantuan dari Katedral Suci terlebih dahulu. Lalu saya akan memberitahu Mandated Punishers dan Machinery Heavy Mine. Ya, saya juga harus mengirim telegram ke kantor polisi dan melihat apakah mereka dapat menemukan alasan untuk mengevakuasi warga di sekitar. Baiklah, Klein baru saja melangkah keluar dari ruangan itu ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Ia memikirkan tentang kebetulan kunjungan mendadak Megose. Citra bangunan dengan cerobong asap merah muncul di benaknya. Ia berbalik cepat dan berkata kepada Dun, Kapten, satu hal lagi. Apakah kau ingat kebetulan yang kuceritakan padamu? Petunjuk buku catatan keluarga Antigonus di rumah seberang penculikan, Ray Bieber yang tidak berhasil keluar dari Tingen tepat waktu. Hannes Vincent yang mengekspos dirinya sendiri karena suatu kebetulan, dan bagaimana seorang anggota Ordo Aurora kehilangan nyawanya karena ia tak sengaja bertemu denganku, Del. Semua kebetulan ini sangat halus dan sulit dideteksi, tetapi fakta bahwa Megose tiba-tiba datang mencari kita tepat setelah kita menemukan surat Lanevus terlalu jelas dan langsung. Kebetulan ini sudah terungkap di hadapan kita, tidak lagi disembunyikan. Saya pikir orang di balik ini akan segera menjadi pusat perhatian. Juga, mengapa Nyonya Sharon mengambil risiko membunuh anggota parlemen Maynard? Apakah ini juga suatu kebetulan? Dun memikirkannya dan memberikan jawaban serius. Saya akan memasukkan poin ini dalam telegram. Klein tidak membuang waktu lagi. Dia keluar dari kantor dan langsung menuju ruang akuntan di seberangnya. Nyonya Oriana sedang mempersiapkan anggaran untuk 3 bulan terakhir tahun ini. Ia ingin menyelesaikannya lebih awal, kalau Kapten lupa lagi. Ketika melihat Klein masuk, ia menyambutnya dengan senyuman. Nak, klaim apa yang harus kamu sampaikan hari ini? Klein mengembuskan napas. Nyonya Oriana, kami akan berlibur hari ini. Pulanglah segera. Oriana terdiam sejenak, menatap wajah serius di hadapannya dengan bingung. Beberapa detik kemudian, dia berdiri dengan bingung. Baiklah, Klein buru-buru menambahkan, bantu aku memberitahu pegawai lain di kantor dan gudang senjata. Aku akan memberitahu Rosanne. Ya, Oriana bahkan tidak berkemas.
Ia meraih tas tangannya dan bergegas keluar dari kantor akuntansi. Dia berbalik dan menatap Klein setelah memasuki koridor. Dia menggambar bulan merah di dekat dadanya dan berkata, "Kalian semua akan diberkati oleh Dewi." "Terima kasih," Klein menjawab dalam diam. Dia berjalan melewati sekat menuju area resepsionis dan melihat Leonard mengobrol dengan Megose tentang Lanevus, ekspresinya kaku. Klein mencondongkan tubuhnya ke arah Rosanne sembari mengisi secangkir air hangat. Ia lalu berbisik, "Pulanglah, di sini berbahaya. Kembalilah besok." Rosanne membuka mulutnya karena terkejut tetapi menutupnya lagi setelah melihat ekspresi tegas Klein. Dia menundukkan kepalanya dan berkemas selama sekitar 10 detik sebelum mengambil tasnya dan meninggalkan area resepsionis. Tepat saat dia berjalan melewati Klein, dia menggigit bibirnya dan berbisik, "Sejujurnya, aku menghormati Nighthawks sama seperti aku membenci orang lain yang menjadi Beyonder." Setelah melihat para petugas mengevakuasi perusahaan keamanan Blackton, Klein membawakan air hangat untuk Megose, membungkukkan punggungnya, dan meletakkannya di atas meja di depannya. "Ada yang harus aku selesaikan, aku akan segera kembali." Saat dia berdiri, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencondongkan tubuh ke telinga Leonard dan berbisik, "Biarkan dia di sini." Leonard mengatupkan giginya dan menyeringai lebar. Ia melanjutkan pembicaraannya dengan Megose dan menyadari bahwa Megose mulai gelisah, seolah-olah ia kehilangan fokus. Klein kembali ke kantor kapten, hanya untuk menyadari bahwa Dunn sudah bersembunyi. Ada telegram di atas meja. Itu adalah balasan dari Mandated Punishers. "Ya, kami akan segera ke sana." Ya, Mandated Punisher memang kehilangan kendali karena Megose. Klein tidak bisa menenangkan dirinya saat berjalan menuju koridor. Dia tidak tahu apakah dia menunggu kapten mengambil abu suci atau menunggu bala bantuan datang. "Aku penasaran apakah High Sequence Beyonders bisa berteleportasi." "Kurasa tidak." Dia mondar-mandir beberapa kali, tiba-tiba merasa damai. Dia melihat bahwa lampu gas di kedua sisi koridor sekarang diwarnai biru samar. Di tengah kegelapan, Dunn menyusuri tangga menuju koridor. Di telapak tangannya ada kotak abu seukuran telapak tangan. Kotak ini tampak seperti terbuat dari perak murni, tetapi juga terasa seperti tulang manusia. Kotak itu diukir dengan banyak pola misterius. Klein merasa semakin dingin semakin dekat dengan kotak itu, seolah-olah hawa dingin itu dengan cepat meresap ke dalam darahnya. Wajah Dunn bermandikan cahaya biru dingin. Ia memberitahu Klein, "Pergilah ke gerbang Canis dan pilih artefak tertutup dengan kemampuan ofensif tertinggi. Putuskan sendiri dengan pertimbanganmu sendiri. Aku sudah memberitahu Seeka dan para penjaga di dalam. Perhatikan ancaman tersembunyi. Dari ancaman tersebut, ada 3 artefak tertutup kelas 2, yaitu..." "Oh, sekarang setelah aku mengeluarkan Abu Saint Selena, Seeka dan para kiper tidak bisa meninggalkan posisi mereka sekarang." Pada saat itu, Frye dan Royal berada di rumah Kenley untuk mempersiapkan pemakaman. Uskup Agung di Katedral Saint Selena telah pergi ke pedesaan untuk berkhotbah. "Baiklah." Klein tidak ragu-ragu dan langsung berbalik menuju ruang bawah tanah. Saat dia hampir sampai di persimpangan, Klein tiba-tiba berhenti. Dia tahu bahwa sebagian besar artefak tertutup di balik gerbang Canis di kota Tingen adalah kelas 3 dan tidak akan banyak berpengaruh pada bayi di perut Megose. Paling tidak, itu adalah makhluk legendaris. Lambang suci matahari yang bermutasi mungkin bisa berfungsi, tetapi butuh waktu lama untuk memberikan efek. Tidak cocok untuk ini. Hanya ada 3 artefak tertutup kelas 2 di kota Tingen,
dan semuanya adalah artefak yang sangat berbahaya yang dapat dengan mudah mengakibatkan kematianku. Aku memperkirakan kekuatannya hampir sama dengan mantra matahari terbakarku, jadi aku tidak bisa memiliki terlalu banyak keraguan nanti. Aku akan menggunakan mantra matahari terbakar tanpa ragu-ragu. Itu pasti akan sama kuatnya dengan artefak tertutup kelas 2, lagi pula, ada kekuatan darah dewa di dalamnya. Pikiran Klein berputar saat dia mengangguk tanpa suara. Dia meraba-raba mencari mantra matahari menyala dan peluit tembaga milik Azik di sakunya, namun dia terkejut mendapati bahwa sensasi peluit tembaga milik Azik telah kembali. Terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, Klein mengeluarkan satu set pena dan kertas yang digunakan untuk ramalan dan menulis pesan singkat. Orang yang membuat takdirku tidak harmonis dan mencuri tengkorak anakmu telah muncul. Dia telah mengatur agar Megose memasuki perusahaan keamanan Blackton di Jalan Zotland 36. Kemungkinan besar Megose menyembunyikan putra dewa jahat. Situasinya sangat mendesak. Dia menyingkirkan penanya dan melipat kertas itu. Klein mengeluarkan peluit tembaga di persimpangan dan meniupnya, lalu menyaksikan utusan kerangka raksasa muncul di hadapannya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.